إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala rilalana surah Saba ayat ke-23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai kemudian rasa takut itu dihilangkan dari hati mereka. Qalu madza qala rabbukum, lalu kemudian mereka berkata, apa yang telah Rabb kalian ucapkan? Qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, mereka mengatakan bahwa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha besar. Yewe ayae narampe hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari itu hadis riwayat Bukhari oleh panguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka da innallaha idza qadal amra, nayafang Allah taala apabila telah memutuskan satu perkara di langit fis sama, maka kemudian para malaikat ini mengempakkan sayapnya bi ajnihatiha, menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilah, dan suara ini seperti rantai ala safwan yang dipukul-pukulkan di atas batu, sehingga kemudian mendengarkan ini mereka takut. Mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai kemudian ketakutan itu hilang dari dalam hatinya, dihilangkan. Lalu kemudian mereka berkata, aga dendero napaletu fang Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwa yang pertama kali tersadar adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian para malaikat yang lain bertanya, apa tadi yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan al-haq, yang disampaikan adalah kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha besar. Fayasma'uha mustariku as-sam', lalu kemudian berita ini, keputusan atau ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, lalu kemudian didengarkan oleh malaikat untuk selanjutnya dilaksanakan atau akan terjadi di muka bumi ini. Lalu kemudian yastami'uha fayasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus am', hakadha, didengarkan oleh syaitan, jin-jin yang mereka ingin mencuri berita dari langit. Mereka tersusun-susun, si topo-topoi, untuk mendengarkan kabar dari langit. Dan mereka ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka memang memiliki maqa'id lis-sam',
mereka punya pos-pos atau tempat-tempat duduk di langit untuk mendengarkan berita. Lalu kemudian berita itu mereka bawa ke bumi. Ini didengarkan oleh para jin ataukah syaitan. Lalu kemudian kalimat ini mereka sampaikan kepada yang ada di bawahnya dan menyampaikan yang ada di bawahnya, sampai kemudian mereka menyampaikan kepada ala lisanis sahiri awil kahin, sampai kemudian berita itu diterima oleh penyihir ataukah dukun. Maka dari sinilah kita mengetahui dari mana sumber pengetahuan dukun itu. Ya rega sandroe oleh tiga wipat disengena, yaitu dari kerjasama mereka dengan syaitan, yang syaitan ini mendengarkan atau mencuri berita dari langit, lalu kemudian mereka membawanya ke sandro ini. Maka dari berita ini lalu kemudian disampaikan, dan satu berita kebenaran ini mereka menyertakan dengan mi'ata kadzbah, 100 dusta. Sehingga kemudian mereka mengatakan, bukankah ia pernah mengatakan seperti ini dan seperti ini? Fayusaddaku tilka al-kalima, maka berita itu, ya, maka kemudian dibenarkan karena satu berita yang didengarkan dari langit. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan atau jin bekerja sama dengan dukun untuk menyesatkan manusia. Maka dukun ini adalah juru bicara daripada syaitan. Bagaimana kemudian mereka mengelabui dan menyesatkan manusia. Misalnya seseorang yang menginginkan atau sudah lama dia menginginkan, ya, buah hati atau kehamilan, lalu kemudian lama dia mitani mabura dan sebagainya, tapi Allah belum memberikan dia keturunan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa dia akan hamil 2 pekan lagi, dan berita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengarkan oleh malaikat. Akan tetapi di situ ada syaitan yang mendengarkannya. Terkadang lolos, terkadang tidak. Terkadang terkena lemparan bintang atau percikan bintang, tapi terkadang lolos, lalu kemudian berita itu sampai ke sandro ini, dukun. Lalu kemudian timnya bergerak. Bagaimana kemudian berita ini dicari siapa yang ditujukan. Lalu kemudian tim syaitan ini bergerak untuk agar kemudian berita ini sampai kepadanya. Niki nalaleng. Lalu kemudian ketemulah, entah di mana ketemu, maka dah lokakosek maburah, lokakosek pergilah ke sini dan ke situ. Semua orang yang pernah datang dari situ, ya, ke apa betul-betul terjadi. Betul-betul dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia pergi. Dan dilakukanlah apa yang dilakukan oleh sandro ini. Ya, mungkin dengan media-media tertentu untuk kemudian membuat orang percaya. Lalu kemudian dia mengatakan di sunnah, kemudian kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. 2 pekan setelah itu betul-betul dia hamil. Kejadian betul-betul terjadi dan betul-betul dia hamil. Padahal itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan. Mas Sandrowi, ya rega nadena Sandro, Allah telah tetapkan bahwa 2 pekan lagi dia akan hamil. Akan tetapi bagaimana syaitan ini mengelabui manusia sehingga kemudian mereka bergerak mencari orangnya, dan betul-betul mereka ingin menjatuhkan orang tersebut kepada kesyirikan.
dan kepercayaan kepada dukun dan para syaitan, sehingga terjadilah apa yang kebanyakan terjadi. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kita tidak percaya? Nah, ini betul-betul kejadian benar, sebab mereka mencuri berita dari langit. Akan tetapi lihat setelah itu, dia mengikutkan 100 dusta dari satu kebenaran yang mereka curi dari langit. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya, bawa ini, lakukan ini, lepaskan hewan ini. Sehingga dalam riwayat Bukhari itu disampaikan oleh Nabi SAW, mereka akan mengatakan bahwa, bukankah saya telah mengatakan begini dan begini, Sandro? Dan betul-betul itu terjadi karena itu berita dari langit. Lalu kemudian mereka membenarkan satu berita itu dan mengikutkan berita-berita yang lain. Pada keadaan itu, kalau kemudian ada orang kerasukan, lalu kemudian dia berbicara, lalu kemudian dibawa kepada Sandro ini, dan dia mengatakan, oh ya, sepertinya orang ini atau anak ini pernah berada atau pergi di suatu tempat makam parengi, atau pernah dia menyeberangi sungai tapi dia kemudian tidak buang telur. Lalu kemudian keluarganya betul-betul membenarkan bahwa betul, Purana Sutiwi Nanai di tempat ini dan di tempat itu. Dari mana mereka mengetahui ini? Dari bisikan syaitan, dari bisikan jin. Lalu kemudian akan diikutkan dengan 100 dusta. Makanya kemudian Sandro itu mengatakan, makanya tuh macai panganruanna, lo kaki paimeng, buang ini dan itu, lakukan ini dan itu, sembelih ini dan itu. Karena betul-betul terjadi dan seperti apa yang diucapkan oleh dukun ini. Dia tidak tahu bahwa ini adalah kerjasama antara dukun dengan syaitan yang mendengarkan berita, dan syaitan ini umurnya panjang. Ada orang kerasukan lalu kemudian berbicara tentang nenek-neneknya dan kakek-kakeknya dengan nada suara yang mirip dan sama dengan berita-berita kejadian yang terjadi di masa lalu yang sama persis. Umur mereka panjang dan mereka saling bertukar informasi untuk mengelabui manusia. Jangan tertipu. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan itu benar-benar terjadi, belum tentu itulah yang sebenar-benarnya. Makanya yaitu dia sengetongeng nareko napatongeng ya akorang nahat desa. Walaupun ya, yang benar itu adalah apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, bukan apa yang kita lihat betul-betul terjadi atau apa yang kita dengar. Sehingga kemudian tidak mudah kita tertipu dengan orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara Sandro atau dukun ini agak lebih mudah daripada kemudian muncul orang-orang yang berbicara tentang agama. Dan ini sudah jelas kalau mereka ini adalah Sandro dan bukan ustaz. Ternyata pacaramah, sehingga kemudian dia mengikutkan di dalam ceramah-ceramahnya atau apa yang dia sampaikan seperti Sandro dengan mengikutkan 100 dusta dari satu kebenaran. Nah, peletu saya di hadis, lalu kemudian dia menyampaikan 100 hadis palsu, menyampaikan satu ayat dari Al-Quran, lalu kemudian dia menyampaikan 100 amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka yang menjadi juru bicara syaitan ataupun jin. Jadi dua rupa yang kemudian menjadi masalah besar pada umat ini, yang menjadi juru bicara syaitan, yaitu Sandro dukun. Dukun yang saya maksud di sini adalah dukun-dukun yang suka memberikan syarat-syarat ataukah baca-baca, suka memberitahukan kepada orang-orang untuk buang telur, sembelih hewan, lepaskan hewan, baca-baca ini dan itu dan sebagainya, yang menjauhkan orang dari agama. Lalu kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menyampaikan kepada umat ini yang bukan dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan pada umat ini, kita tahu bahwa anak muda sekarang, kita mengatakan maka demakokwe
orang-orang generasi yang sekarang ini sudah tidak percaya dan tidak banyak lagi percaya terhadap tradisi orang-orang terdahulu. Kita berada pada harapan itu bahwa mereka betul-betul akan tumbuh dengan di atas fitrah yang benar, lalu mengenal agama ini dan mereka berpegang teguh terhadapnya. Akan tetapi perhatikanlah sekarang ini, orang-orang mulai berbicara dan mulai menakut-nakuti kembali generasi umat ini dengan ucapan pemali-pemali yang diikutkan dengan dalil-dalil, yang diikutkan dengan ayat-ayat, yang diikutkan dengan kitab-kitab yang ternyata rujukannya betul-betul kitab sihir, seperti kitab Syamsul Ma'arif, dan ini adalah kitab sihir. Dan mereka membagi-bagi amalan-amalan, kepada masyarakat berdasarkan kitab ini, dan mereka tidak tahu bahwa ini telah difatwakan di berbagai negara umat Islam bahwa kitab ini adalah kitab haram dan ini adalah kitab sihir, dan itu dijadikan sebagai amaliyah kepada masyarakat kita. Kita harus berhati-hati kepada cengwi bate tak meringkalinga. De nasinin na toma bahasa rae berarti akoran na hadis na peletukan. De nasinin na toma kadai pole rinabita bahwa betul-betul hadis itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada cengwi bate tak meringkalinga, sebab zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang batil dan kebatilan dilihat sebagai sesuatu yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita petunjuk agar kemudian kita tidak gampang terjerumus kepada ajaran-ajaran yang tidak betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak keteningnya korangi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul agar kemudian kita tidak salah di dalam memahami Al-Qur'an. Dan itu adalah berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak keteningi hadis Lalu kemudian pengamalan ini diamalkan dan semuanya dipahami oleh para sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengamalan mereka dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah kemudian disalahkan, lalu kemudian diajarkan yang benar. Sesuatu yang harus ditinggalkan disampaikan kepada mereka bahwa ini sesuatu yang tidak boleh dan harus ditinggalkan. Semua agama sempurna di zamannya. Mereka melihat dan memahami agama ini dengan benar. Maka kemudian ikutilah pemahaman dan pengamalan para sahabat. Al-Quran, maka tahu benar itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tahu benar itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko kalau seseorang itu beragama tidak sesuai dengan cara yang seperti ini, perlu diakutan dari maka ada politik yang nala agaman. Dari mana kemudian dia mengambil pemahaman atau pengamalan tersebut? Purana pasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amil amalan laisa alaihi amruna fahurat. Siapa yang melakukan satu amal tidak pernah kami sampaikan, bukan termasuk dalam urusan agama kami, dia gaga Quranna, dia itu gaga hadisna, maka itu kemudian pasti sesuatu yang tertolak. Agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menambahnya dan tidak ada yang boleh menguranginya. Pastikan agama ini murni sebagaimana dia datang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya itu tidak langsung menjawab, kecuali semuanya harus Nabi sampaikan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan kemurnian agama yang senantiasa berpegang atau berlandaskan dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita muliakan, kita hormati mereka
akan tetapi kita tidak mengkultuskan dan mendudukkan mereka sebagai orang yang membawa syariat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa benar dan bisa salah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya harus kita terima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.